Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Aji Wibowo, mahasiswa dari program studi PJJ Komunikasi kelas KM 402. Dalam kesempatan ini saya akan menganalisa esai saya yang berjudul Algoritma Awareness dan Aksi, Peran Anak Muda dalam Komunikasi Sosial Digital. Mengapa saya memilih topik ini? Karena saya melihat betapa besar pengaruh media sosial dalam kehidupan kita, khususnya bagi generasi muda. Saat ini informasi tidak lagi hanya kita dapatkan dari media arus utama seperti televisi atau koran, tetapi justru dari platform seperti TikTok, Instagram, dan X. Namun pertanyaannya, apakah semua konten yang viral di media sosial bisa membawa dampak positif? Topik ini saya angkat karena saya ingin menggambarkan bahwa di balik algoritma yang sering dianggap sebagai sekedar alat teknis, sebenarnya terdapat peluang besar untuk membentuk kesadaran sosial digital yang lebih bermakna. Bukan hanya viral, tapi menuju aksi nyata. Baik, dalam analisis esai ini saya membagi pembahasan ke dalam 3 bagian utama. Pertama, viral menuju dialog. Saya menyampaikan bahwa kekuatan media sosial bukan hanya untuk menyebarkan informasi, tapi juga membentuk opini publik. Hal ini saya perkuat dengan teori dari McQuell tahun 2011 tentang peran komunikasi massa dalam memengaruhi sikap masyarakat. Saya juga menyebutkan contoh kampanye seperti Mental Health Awareness dan #StopAsianHate yang menunjukkan bahwa viralitas bisa berjuang pada kesadaran kolektif asalkan diikuti dengan narasi yang kuat dan informatif. Yang kedua adalah anak muda sebagai kreator kesadaran sosial. Saya membahas bahwa generasi muda saat ini tidak hanya menjadi pengikut tren, tapi juga pencipta gerakan sosial. Saya menggunakan teori Uses and Gratification tahun 1974 untuk menjelaskan mengapa anak muda lebih memilih media sosial sebagai sumber informasi. Karena lebih personal, cepat dan mudah dipahami. Contoh seperti akun Indonesia Feminis atau gerakan Friday for Future menjadi bukti bahwa kreativitas bisa dikomunikasikan dengan aktivisme. Lalu yang ketiga, tantangan disinformasi dan burnout aktivisme. Dalam bagian ini, saya mengangkat 2 tantangan besar. Pertama, disinformasi seperti hoax tentang vaksin COVID-19. Lalu yang kedua ada burnout aktivisme, yaitu kelelahan mental yang dialami aktivis digital. Saya mengutip dari Wardle dan Dragson tahun 2017 yang menyebutkan bahwa disorder informasi dapat merusak kepercayaan publik. Solusinya adalah pentingnya literasi digital dan kemampuan komunikasi yang sehat agar anak muda tetap bisa menyuarakan pendapat tanpa membahayakan diri sendiri secara psikologis. Apa sih kontribusi atau peran penting dari esai ini? Melalui esai ini, saya ingin menyampaikan bahwa media sosial bukan hanya tempat untuk eksis atau hiburan, tapi juga ruang untuk perubahan sosial. Anak muda ini memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan, asal mereka memahami cara kerja algoritma dan mengembangkan komunikasi yang berdampak. Pesan saya adalah, jangan hanya mengejar viralitas, kejar kebermaknaan. Kita tidak hanya butuh konten yang ramai dibicarakan, tapi juga konten yang menggerakkan kesadaran, membuka dialog, dan mendorong aksi nyata. Sebagaimana disampaikan oleh Helaludin dan Awaludin tahun 2020. Menulis esai yang baik bukan hanya menyampaikan ide, tapi juga mengajak pembaca berpikir dan bertindak. Itulah yang ingin saya capai melalui tulisan ini. Penutup dari saya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan kawan-kawan. Semoga esai ini bisa memberikan perspektif baru tentang bagaimana kita sebagai anak muda bisa lebih bijak, kreatif, dan aktif dalam komunikasi sosial digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.